ibunya ada infeksi rubella atau tidak? Ya, si ibu biasanya kan pada saat dia sakit itu kan ada seperti campak ya, demam tinggi. Biasanya dia kan berobat ke dokter kandungan. Mungkin dari situ diketahui ada penyakit rubella. Mungkin dari si dokter kandungan mungkin kalau dijelaskan mengenai kemungkinan terjadinya penyakit pada anak seperti itu. Kalau memang ada jelaskan, maka setelah lahir anaknya kalau bisa langsung di screening. Untuk mengetahui lebih lanjut ya dok ya. Kalau katarak senilis nih dokter, bagaimana katarak senilis itu dengan disertai, apakah dia ada disertai dengan penyakit kronis seperti DM dan hipertensi, dan jika ada, apakah indikasinya ini untuk dioperasi nih dokter? Untuk melakukan operasi ya. Pada pasien yang seperti itu tentu harus kita konsultan ke penyakit dalam dulu ya, karena untuk melakukan operasi semua standarnya harus normal. Kadar gulanya normal, tensi normal, kolesterol normal, dan setelah kita konsultan penyakit dalam, dokter ahli penyakit dalam tersebut yang akan ACC apakah bisa lakukan operasi, baru kita lakukan operasi, biasanya seperti itu. Begitu, baiklah. Setelah sudah mengetahui jenis-jenisnya nih dokter, tentu Sobat Aulia Hospital ini ingin mengetahui apa sih penyebab katarak itu dokter? Penyebab katarak? Iya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Yang pertama adalah karena usia ya, faktor usia. Kemudian tadi juga bisa karena paparan sinar matahari yang terlalu lama, apalagi kita kan di daerah tropis ini. Kemudian juga karena penggunaan obat jangka lama seperti steroid. Biasanya ada pasien tertentu yang harus menggunakan obat tersebut ya. Kemudian juga infeksi pada mata yang berulang seperti uveitis itu bisa menyebabkan terjadinya katarak. Saya ingin tahu nih dok, apakah obat-obatan yang kita konsumsi selama ini atau mungkin ada nggak makanan yang kita konsumsi selama ini bisa mempengaruhi timbulnya penyebab penyakit katarak itu? Obat-obat tetes maksudnya tadi kan saya bilang kalau misalnya obat jangka panjang seperti steroid bisa menyebabkan katarak. Itu bisa menyebabkan terjadinya katarak ya dok ya? Enggak. Berapakah umur yang paling beresiko untuk seseorang itu dapat terkena penyakit katarak? Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya ini yang paling sering itu ya usia lanjut ya. Usia lanjut itu biasanya sebenarnya dari umur 50 tahun ke atas kita udah range-nya yang paling sering ya dok ya. Cuman biasanya umur segitu mungkin gejalanya masih belum terlalu dirasakan oleh pasien. Nah, mengenai gejala ya dokter ya, tentu pasti ada tingkatan keluhan katarak atau gradasi ya namanya dokter. Nah, itu tuh apakah ada atau seperti apa? Kalau jika ada itu bagaimana dok? Iya, gradasi dari katarak itu ada ya. Dari kita sebut dengan pertama imatur. Imatur itu kataraknya masih belum istilahnya masih sedikit keruh ya, masih tipis, belum tebal. Kemudian baru matur itu sudah tebal, kemudian hipermatur itu sudah sangat tebal. Biasanya kalau misalnya gejala-gejala yang masih imatur itu pasien masih kurang terasa ada gejala tersebut gitu. Tapi kalau udah matur, hipermatur barulah terasa sama si pasien bahwa kok nggak kelihatannya kok udah nggak enak seperti itu. Gitu. Tentunya untuk kita mengetahui apakah ada atau tidaknya gejala tersebut ya dokter ya, tentunya ada tes pemeriksaan ya dok ya. Tes pemeriksaan apa sih yang dilakukan untuk mengetahui adanya gejala tersebut? Sebelum itu saya jelaskan dulu mengenai gejalanya ya. Gejalanya pertama biasanya memang awal-awal pengembangan katarak itu tidak ada, pasien tidak akan merasakan gejalanya itu. Kemudian seiring dengan perkembangan dari katarak ini, kemudian pasti pasien akan merasakan adanya gejala seperti penurunan penglihatan, kemudian pasien juga merasa silau pada saat melihat cahaya lampu, matahari juga lampu, kemudian si pasien yang biasanya pakai kacamata kok sering berganti, ukuran kacamata berulang-ulang berganti terus gitu, kemudian sulit melihat tulisan kecil-kecil, biasanya dengan kacamata baca bisa. Ini pada katarak kacamata itu tidak membantu lagi untuk membaca seperti itu. Kemudian tadi pemeriksaan ya. Iya, pemeriksaan. Nah, pada saat seperti itu seharusnya pasien segera datang ke dokter mata ya untuk pemeriksaan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan visus atau tajam penglihatan. Ini kita bisa melihat sejauh mana pasien itu masih bisa melihat seperti itu. Setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan slit lamp namanya. Slit lamp itu kita bisa melihat apakah betul ada kataraknya dan
sejauh mana beratnya katarak tersebut. Kemudian juga kita periksa optomaskop yang nama alatnya untuk memeriksakan retinanya juga. Oke, baik. Untuk gejala yang tadi ya dokter ya, apakah anak-anak bisa terkenakan katarak? Ya, tadi kan saya bilang ada katarak kongenital dan katarak development ya. Katarak kongenital itu yang tadi yang baru hadir. Kemudian katarak development biasanya usia di atas tahun gitu. Oh, paling umumnya usia setelah setahun? Tidak sama aja sih ya. Ada katarak kongenital, ada katarak development sama aja. Oh gitu. Apakah tanda-tandanya itu tuh memang sudah ada dok? Kalau misalnya dari anak-anak nih, tanda-tanda mulai munculnya katarak itu mulai umur berapa? Itu tidak bisa kita pastikan umur berapa ya. Biasanya si ibu kadang-kadang kurang sadar kalau anaknya mengalami katarak, tapi biasanya tuh ada terlihat bintik putih di pupilnya ya, di biji matanya itu. Okay. Dan seharusnya segera diperiksakan ke dokter mata kalau misalnya terlihat seperti itu. Tanda-tandanya dan gejala ya dokter. Apakah obat tetes itu dapat menyembuhkan katarak dok? Obat tetes tidak bisa menyembuhkan katarak, hanya ada beberapa jenis obat tetes yang kita berikan ke pasien itu hanya untuk memperlambat perkembangan katarak. Tapi kadang tidak berhasil ya. Kira-kira kalau kita menggunakan obat tetes itu perlu berapa lama nih dok jangka waktunya untuk menggunakan obat tetes itu? Obat tetes itu ya sebenarnya tidak terlalu membantu untuk menyembuhkan kataraknya. Akhirnya kita harus juga melakukan tindakan operasi pada pasien. Nah, jika dibilang berapa lama itu tergantung sebenarnya berapa hal, yaitu pada saat memang si pasien udah menurun kualitas hidupnya, kemudian juga si pasien sudah ada keberanian untuk melakukan operasi, dengan kacamata juga tidak bisa membantu juga untuk membantu melihat, baru kita lakukan tindakan operasi. Jadi tidak ada jangka waktu berapa lama obat tetes diberikan. Apakah ada dok standar minimal umur untuk melakukan operasi tersebut, atau tergantung dari seberapa berat katarak itu yang dirasakan oleh pasien? Sebenarnya tidak ada standar umur ya, tergantung dari ya kita lihat jenis kataraknya, kemudian si pasien merasa terganggu, udah membuat dia kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kita lakukan operasi. Oke, dan ngomong-ngomong operasi nih ya dokter ya, operasi apa yang paling sering dilakukan saat ini dok untuk mengatasinya? Iya, operasi itu kan ada beberapa jenis ya, yang konvensional, yang saat ini kita sering lakukan adalah dengan teknik focal emulsifikasi, yaitu teknik penyedotan pada lensa. Sehingga dengan teknik ini sayatan dilakukannya juga kecil ya, sayatan pada kornea hanya 2 mm. Kemudian juga tidak menggunakan jahitan, sehingga akan mempercepat terjadinya penyembuhan pada mata dan membuat pasien juga lebih nyaman. Kalau begitu, apakah ada nggak sih dok hal apa yang bisa menyebabkan ditundanya operasi itu? Oh ya, ada beberapa hal. Jika kita tunda operasinya, pertama aja nih, pada saat pasien datang ke kita lakukan pemeriksaan seperti tanya penglihatan, slit lamp. Kemudian kita lakukan juga koreksi kacamata untuk si pasien. Jika dengan pemberian kacamata sudah membantu penglihatan si pasien walaupun tidak maksimal, biasanya bisa kita tunda untuk lakukan operasi. Kemudian juga tergantung dari penyakit-penyakit kronis dari pasien. Seperti tadi saya bilang kan ada yang hipertensi ya, diabetes mellitus, kolesterol juga. Jika memang kondisi pada saat tersebut tinggi ya kita tunda untuk operasinya. Harus konsul dulu ke dokter penyakit dalam. Kemudian juga tergantung dari keberanian si pasien. Kadang pasien kan ada yang takut ya. Benar. Jadi kita butuh juga dukungan dari keluarga. Kita minta dari keluarga supaya memberi support kepada pasien untuk lakukan operasi. Kapan berani baru kita lakukan. Berarti itu dibutuhkan semuanya sehat dulu ya dokter, dicek dulu, dan juga psikologis pasiennya juga dibutuhkan ya dok ya. Dan kalau jika nih pasien terkena katarak di kedua matanya sekaligus, nah apakah bisa dilakukan operasi secara bersamaan atau mungkin ada jaraknya nih dokter? Kalaupun ada jaraknya, perlu berapa lama untuk jaraknya? Ya biasanya kalau misalnya gini, katarak itu kan di kedua mata biasanya ada ya, tapi biasanya derajat keparahannya tuh berbeda. Ada yang lebih parah misalnya mata kanan duluan atau mata kiri duluan gitu. Jika memang mata kanan yang lebih parah gitu, yang membuat dia lebih nggak nyaman, kita operasi mata kanannya dulu. Seperti itu. Kemudian
Kapan selanjutnya untuk mata sebelahnya itu paling sering biasanya ya minimal tuh 2 minggu setelah operasi mata kanan, mata sebelahnya gitu ya. Karena kita juga mau lihat kita tunggulah kesembuhan mata yang sudah dioperasi, baru kita operasi mata sebelahnya lagi seperti itu. Untuk operasi nih dok, apakah di kasusnya dalam pasien yang operasi untuk anak-anak dan dewasa itu sama atau enggak dok untuk operasinya? Ya untuk mata namanya anak-anak beda ya sama orang dewasa. Iya. Kalau pada anak-anak biasanya kita lakukan bius umum, kalau pada orang dewasa kan dia hanya bius lokal saja. Iya benar. Jadi kalau pada anak-anak juga ukuran lensanya pun berbeda ya, dan nggak semua pada anak-anak itu kita lakukan pemasukan lensa tanam. Ya, Kenapa? Tergantung dari kornea, ukuran diameter kornea pada anak-anak. Kemudian teknik operasi juga agak berbeda daripada orang dewasa. Berbeda ya dok ya. Untuk jangka waktunya juga berbeda, atau kalau anak-anak termasuk dengan psikologis menunggunya juga? Oh enggak, kalau anak-anak lebih bagus, lebih cepat dilakukan. Gitu. Saat ketahui ada katarak lebih baik cepat lebih dilakukan. baik ya. Karena untuk mencegah komplikasi selanjutnya ke depan. Oh benar dok. Setelah pasca operasi nih dokter, kira-kira apa yang harus dilakukan pasien? Maksudnya pasca operasi? Tindakan apa nih setelah pasien ini sudah selesai operasi? Selanjutnya langkah selanjutnya apa yang ya kontrol ya, tetap kontrol ulang ke dokter matanya. Misalnya 1 hari setelah pasca operasi, biasanya gitu 1 hari, kemudian 7 hari, kemudian 2 minggu pasca operasi. Kemudian kita juga bisa kontrol setiap 2 bulan, 3 bulan seperti itu, karena untuk melihat perkembangan apakah ada komplikasi lain seperti itu. Oh baiklah. Kira-kira berapa nih dok jangka waktu pasca operasi seorang pasien itu dapat beraktivitas kembali? Kalau dengan teknik vakoemulsifikasi sekarang ini bisa cepat kok. Bisa cepat. Malah 1 hari setelah operasi pasien kan udah sembuh, itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Oh gitu. Tapi tetap menggunakan pelindung mata dan sebagainya macamnya ya dok ya. Apakah perlu ada hal-hal yang dihindari seperti sinar matahari atau sinar handphone gitu dok? Kalau dengan begitu bisa ya menggunakan kacamata ya, pelindung. Kacamata ya dok. Setelah itu apakah setelah operasi itu si pasien boleh berolahraga dok? Ya itu karena saya bilang tadi dengan teknik vakoemulsifikasi, penyembuhan lebih cepat, si pasien boleh tetap olahraga. Ada jangka waktunya nggak dok untuk bisa olahraga tersebut? Ya mungkin dalam jangka waktu seminggu 2 minggu ya. Seminggu 2 minggu. Bisa olahraga seperti biasa. Ada nggak dok untuk melakukan penyembuhan ini, treatment yang dilakukan selain operasi itu ada? Kalau secara medis tidak ada ya. Oh tidak ada. Hanya salah satu cara adalah operasi. Satu-satunya cara itu memang operasi ya dok ya. Baiklah. Setelah operasi itu apa bisa katarak terjadi lagi? Oh iya, itu banyak yang tanya ya seperti itu. Memang dalam jangka waktu berapa lama ada namanya katarak sekunder ya. Tapi tidak semua terjadi seperti itu. Katarak sekunder itu adalah kekurangan yang terjadi di belakang lensa tanam, letaknya di kapsul posterior. Memang ada yang terjadi seperti itu, maka kita suruh pasien untuk tetap kontrol setiap 2 bulan, 3 bulan untuk mengetahui apakah ada terjadi katarak sekunder. Tapi itu tidak perlu dilakukan operasi, hanya perlu dilakukan laser saja. Hanya laser saja ya dok ya. Baiklah. Mungkin Sobat Aulia Hospital ingin menanyakan, ada pertanyaan mungkin kepada Dokter Julia. Apakah sudah ada? Baik, ini sudah ada pertanyaan ya atas nama @Syafitri. Baiklah, ini @Syafitri ini mau bertanya nih dok, jika tidak dilakukan operasi nih, nah bagaimana nih dok? Kalau misalnya ada katarak mata, nah tapi pasiennya tidak menginginkan operasi, bagaimana menurut dokter? Tentunya kalau tidak dilakukan operasi ya akan terjadi kebutaan ya. Akan terjadi kebutaan sehingga akan mengurangi kualitas hidup si pasien dan akan membuat dia tergantung kepada orang keluarganya gitu. Sehingga ya sangat terganggu karena kebutaan memang karena katarak ini adalah kebutaan nomor 1 yang ada di Indonesia. Kebutuhan nomor 1 di Indonesia. Kebutaan nomor 1 di Indonesia. Itu juga termasuk dari lahir apakah bisa dok? Dari lahir? Maksudnya nomor 1-nya tuh biasanya untuk terjadi kebutaan. Oh iya jelas. Tetap bisa ya dokter ya. Oke baik. Jika ada nih dok pasien yang mengalami hal seperti itu, jika tidak ditangani dengan cepat,
itu benar-benar mengganggunya itu tingkatannya itu seperti apa, Dok? Karena kan katarak itu makin lama makin tebal ya. Yang tadi saya bilang gradasinya tuh ada imatur, matur, hipermatur. Pada saat hipermatur ya memang sama sekali tidak melihat. Gitu. Bisa tengok sama tidak melihat, lambaian tangan juga tidak melihat. Lambaian tangan tidak terlihat ya. Ini kan ada trauma ya, Dok ya. Trauma itu seperti pukulan, kecelakaan gitu. Nah, untuk trauma itu apakah bisa disembuhkannya itu bagaimana? Tetap operasi kah atau mungkin ada perlu juga dengan psikologisnya gitu, Dok? Traumatik. Tetap kita lakukan operasi. Oh gitu. Kita lakukan operasi sama tindakannya, tekniknya sama. Umur yang paling berisiko itu memang umurnya itu dari range 50 tahun ke atas. Kalau misalnya usia yang lanjut atau misalnya 90 tahun ya, Dokter, apakah tetap memungkinkan untuk operasi? Itu semua tergantung dari kondisi si pasien. Kalau kondisi bagus kita lakukan operasi, kalau tidak ya tidak lakukan operasi. Baik, Dok. Nah, obat tadi adakah nggak jenis-jenis obat-obat yang bisa menyembuhkan gitu, Dok? Atau mungkin makanan yang bisa membantu untuk mengurangi katarak, Dok? Makanan tidak ada ya yang bisa mengurangi katarak. Cuma untuk obat-obatan yang saya bilang tadi, ada obat-obat yang untuk mencegah, memperlambat. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu berfungsi karena kebanyakan pasien tidak ada gunanya seperti itu. Seperti jus gitu tidak ada, Dok? Oh, jadi kalau misalnya seperti kita makan wortel pun gitu tidak ada juga. Oke, baiklah. Nah, untuk info selanjutnya nih, Dok, boleh di DM dokter sendiri atau gimana? Boleh nggak? Boleh. Di Instagram nih, Dokter, Boleh. mungkin dokter punya Instagram gitu. Boleh, Apa silakan. Instagramnya, Dok? Iya, ada. Boleh dijelaskan Instagramnya, Dok? Instagram saya Julia Juleha. Julia Juleha, nanti di ini ya, Dok ya, dibalas ya, Dok ya. Boleh. Dan untuk mencegahan terjadinya katarak ini, ada nggak, Dok, pencegahan utamanya yang harus dilakukan? Oke, katarak itu kan adalah penyakit yang terjadi pada usia lanjut ya. Sehingga kita semua akan berisiko untuk terjadinya katarak. Termasuk yang kita Kita ini. semua. Oke. Karena itu kan memang penyakit yang usia lanjut. Jadi pasti kita semua benar-benar. akan berisiko untuk terjadinya katarak. Jadi untuk hal yang seperti itu tentu susah untuk dilakukan pencegahan. Nah, untuk yang lainnya misalnya karena katarak karena paparan sinar matahari, kita cegah dengan menggunakan kacamata hitam ya, kacamata pelindung dari matahari. Kemudian juga misalnya dengan penggunaan obat jangka lama, misalnya